kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Ketua dari tim hukum Merah Putih yang juga bagian dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Waktu yang tepat saya persilakan Pak C. Suwadi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berita ini betul-betul mengejutkan dan mengecewakan kalau ini benar-benar terjadi. Karena seperti juga kita ketahui, semangat reformasi penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Gibran ini sedang digalakkan. Kalau ini benar-benar terjadi penangguhan, ya, artinya ada sesuatu yang salah dalam mekanisme penerapan hukum. Karena kenapa? Sebab seperti yang kita ketahui, Pak Roy ini dan Tifa hampir setiap hari setelah ditetapkan sebagai tersangka itu ngoceh terus ke media-media sosial berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang katanya itu palsu. Sedangkan kita tahu bahwa undang-undang itu tidak membenarkan proses-proses itu terjadi. Jadi kalau tadi ada anggapan yang saya juga udah dengar katanya ini ada perbandingan dari orang yang pernah juga melakukan seperti ini, kemudian itu tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan yang bersangkutan berlaku sopan dan lain sebagainya. Nah tentunya ini kan berbeda. Dan ini berbeda masalahnya. Yang pertama, ya, orang yang dimaksudkan itu kan nggak ngoceh-ngoceh setelah ditetapkan pasca menjadi tersangka. Dia kooperatif sampai di persidangan. Dia juga baru bicara itu di ruang-ruang persidangan. Tetapi berbeda dengan Roy Suryo dan Tifa. Ini setiap hari setelah ditetapkan tersangka itu ngoceh terus. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. 1000 penemuan sudah dilakukan katanya. Ini kan luar biasa. Dan kita tahu ya, yang melaporkan ini adalah Presiden ke-7. Terus kemudian juga saya agak terkejut. Ada beberapa jenderal yang mengatakan ada rasa ketidakadilan dengan ditahannya atau ditangkapnya Pak Roy ini dalam konteks penahanan. Loh, kenapa yang dilihat hanya sisinya Pak Roy? Kok nggak dilihat sisinya Pak Jokowi yang terus setiap hari dibully, yang setiap hari disakiti perasaan dan jiwa raganya? Kita bukan memasuki arena-arena wilayah yang subjektif dalam persoalan ini, tapi kami di sini melihat kepada sisi hukumnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menurut saya pada norma hukum yang tidak wajar. Kok udah ditetapkan tersangka terus masih nyanyi melakukan ini, terus kemudian sekarang menjadi ranah perdebatan untuk bagaimana mendapatkan perlakuan istimewa. Karena kalau ditangguhkan berarti ada perlakuan istimewa yang dilekatkan kepada Roy Suryo dan Tifa dalam kaitan ini. Ini kan tentunya menjadi ambigu di mana letak penegakan hukum. Sedangkan kita tahu, sedangkan juga kita paham, ya, yang bersangkutan itu adalah residivis
terutama Roy Suryo. Terus yang kedua juga, ancaman hukuman ini itu di atas 5 tahun. Seperti juga kita pernah ungkapkan, itu di pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Jadi alasan apa kalau seandainya itu dijadikan pemaaf? Ini kan tentunya nggak benar. Jangan hanya melihat kepada Roy dalam kaitan ini, ya, yang baru ditangkap, baru ditahan. Tetapi bagaimana kekecewaan seseorang presiden yang setiap hari dibully dengan cara-cara yang sangat tidak beradab? Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita melihat cermin hukum di negara hukum seperti ini? Kan tentunya juga tidak. Alasan-alasan penahanan yang dilakukan oleh Polda itu sesuai dengan mekanisme hukum, supaya bagaimana jalannya persidangan itu nanti berjalan dengan kondusif. Karena saya yakin setelah nanti dibebaskan atau dilakukan penangguhan, penahanan, apakah itu tahanan kota, tahanan rumah, atau tahanan-tahanan yang lain, saya yakin 3 hari kemudian juga akan terambil lagi media sosial, media TV dan lain sebagainya berkaitan bahwa Roy sudah menemukan lagi data Pak Jokowi jasanya palsu. Apakah begitu perlakuannya? Apakah begitu memperlakukan hukum? Jadi kan tentunya di sini ada sesuatu yang menurut saya ini pendukung Prabowo Gibran loh ya. Dari Pilpres saya adalah pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ini terjadi, jujur saya kecewa dengan pemerintahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Suhadi sebagai tim hukum Merah Putih. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini.